Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dominika Rizkana Lorenza dari kelas 11 jurusan TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Micmon dengan satu HP. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktek ini. Saya menggunakan mikrotik bertipe RB750R2 yang sudah ada terhubung dengan kabel adapternya. Ini sudah hidup ya, kabel adapternya dengan arus listrik. Lalu di sini ada dua kabelan. Ini ada dua kabelan yang akan kita gunakan. Kita akan memasang. Lalu di sini juga ada kabel internet. Nih. Jadi pertama kita akan memasang kabel internetnya dulu. Dia tersatu. Kabel internet dia tersatu. Nih. Lalu kita akan masang LAN yang satunya. Dia terdua di router. Dia terdua di router. Nih. Nih. Yang akan kita hubungkan ke laptop kita. Nah, jika sudah, LAN yang satunya lagi kita akan hubungkan ke access point nanti. Lalu pertama kita akan membuka aplikasi Winbox. Kita buka aplikasi Winbox. Kita refresh. Ini belum reset ya, kita akan reset terlebih dahulu router kita. Pastikan router kita sudah reset. Kita akan reset dulu sistem ke reset konfigurasi dengan backup. Reset configuration, yes. Jika sudah, kita tunggu dulu router kita terreset. Tunggu bentar dulu. Kita tunggu sebentar. Router kita terreset. Kita remove dulu. Pastikan kedua lampu ini hidup ya. Di mikrotiknya pastikan dua lampunya sudah hidup. Lalu kita ke pertama kita akan membuat interface-nya dulu. Ini kita close. Kita buat interface-nya. Kita akan melakukan konfigurasi router. Langkah pertama kita akan membuat interface-nya. Kita buat Ether 1 dengan nama internet. Kita komen internet. Oke. Kita play. Lalu kita buat nama untuk Ether 2-nya. Kita komen lagi. Kita ganti namanya menjadi LAN. Kita klik OK, apply, OK. Ether 3-nya kenapa tidak tersambung? Karena kita belum menyambungkan router dengan access point. Kita akan melakukannya nanti setelah kita sudah membuat konfigurasi dari router. Kita buat dulu Ether 3-nya dengan nama WiFi. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Jika sudah kita membuat interface-nya, kita masuk ke IP, kita akan membuat Ether 1-nya di DHCP client. Kita klik DHCP client, kita klik tambah. Pastikan interface-nya adalah Ether 1. Kita klik apply, kita klik OK. Jika sudah, kita ke IP lagi.
Lalu kita ke address, kita akan membuat IP untuk Ether 2 dan Ether 3. Kita klik tambah. Kita buat pertama kita akan membuat IP untuk IP address untuk Ether 2-nya 192.168.100.1/24. Kita ganti interface-nya menjadi Ether 2. Kita klik play, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat IP address untuk Ether 3-nya. Kita klik tambah. Kita ganti IP address untuk Ether 3-nya. Kita ketik 192.168.200.1/24. Kita ganti interface-nya menjadi Ether 3. Lalu kita klik play, kita klik OK. Jika sudah, kita akan membuat DHCP server. Kita klik IP, lalu kita klik DHCP server. Kita akan membuat DHCP server untuk Ether 2 dan Ether 3. Kita ke bagian DHCP, kita ke DHCP setup. Kita ganti server interface-nya menjadi Ether 2. Kita klik next, next, next. Data server kita klik next, list time kita klik next. Sudah berhasil kita membuat DHCP server untuk Ether 2. Kita klik OK. Kita akan membuat untuk Ether 3-nya lagi. Kita klik DHCP setup-nya. Kita ganti server interface-nya menjadi Ether 3. Kita klik next, next, next. Address to give next, DNS next, list time next. Kita klik OK. Ini berwarna merah karena kita belum menghubungkan si router dengan access point. Nanti kita akan menghubungkannya di akhir setelah kita sudah membuat konfigurasi router. Kita ke IP lagi, kita akan membuat selanjutnya buat DNS. Servernya kita ganti menjadi server Google 8.8. Kita tambah 8.8.4.4. Jika sudah, kita klik play, kita klik OK. Nah, sudah. Setelah kita membuat DNS, kita ke IP lagi. Terakhir kita akan membuat firewall-nya. Kita ke bagian NAT, kita klik tambah. Kita ganti pertama generalnya di out interface, kita pastikan adalah Ether 1. Lalu kita ke action, kita akan mengganti actionnya menjadi Masquerade. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita akan new terminal. Apakah kita sudah mendapatkan jaringan atau tidak? Kok new terminal? Kita ping 8.8.8.8. Nah, kita sudah mendapatkan internet atau jaringan. Tapi kita akan melihat apakah kita sudah mendapatkan IP yang benar atau tidak. Kita ke network dan internet setting, kita ke change adapter, kita lihat IP-nya yang kita gunakan atau yang kita dapat itu adalah 192.168.88.254. Kita masih belum mendapatkan IP yang benar. Bagaimana cara untuk mendapatkan IP yang benar? Kita akan melakukan rebooting di routernya. Kita masuk lagi ke aplikasi Winbox, ke sistem, lalu kita ke reboot. Nah, kita akan reboot untuk mendapatkan IP yang sesuai atau yang benar. Selagi menunggu proses reboot, kita akan mereset access point terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan access point bertipe PR840N dan kabel adapter yang sudah kita sambungkan ke arus listrik. Ini kita akan reset terlebih dahulu. Kita pasang, lalu kita tekan lampunya hingga menyala semua. Kita sedang mereset access point kita. Nah, jika sudah lampunya hidup semua, berarti kita sudah berhasil mereset access point kita. Langkah selanjutnya kita akan memasang kabelan ke Ether 1 di access point. Ini yang berwarna biru ini. Kita pasang.
yang akan kita hubungkan ke router kita, di Ether 3. Nah, jika sudah, kita masuk aplikasi Winbox lagi. Kita lihat apakah IP yang tadi sudah kita rebooting, apakah kita mendapatkan IP yang benar atau tidak. Kita kecek adapter lagi. Kita lihat IP-nya. Nah, kita sudah mendapatkan IP yang benar, yaitu 192.168.100.254. Kita close. Langkah selanjutnya kita akan membuat hotspot. Kita kembali lagi ke Winbox. Kita akan membuat hotspot untuk WiFi kita. Kita ke IP, lalu kita ke hotspot, ke server. Kita ke bagian server. Kita akan membuat hotspot kita. Lalu kita ke hotspot setup. Kita ganti hotspot interface-nya menjadi Ether 3 karena kita akan menghotspot si WiFi-nya. Kita klik next. Di bagian DNS name, kita buat menjadi nama kita, misalnya domi.net. Kita klik next. Nah, kita sudah berhasil membuat hotspot kita ya. Ini hotspot yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuat user list. Kita ke sistem, lalu kita ke user. Kita ganti ke bagian usernya, kita tambah. Kita ganti namanya menjadi Micmon karena kita akan membuat Micmon. Grupnya kita ganti full. Lalu passwordnya kita ganti menjadi 1234. Kita konfirmasi passwordnya tadi 1234. Jika sudah, kita klik play. Kita klik OK. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi router kita dan membuat hotspot. Langkah selanjutnya kita ke browser. Kita cari di pencaharian Micmon. Kita ke web yang paling atas. Kita masuk aplikasi Micmon ya. Kita akan mendownloadnya terlebih dahulu ke Micmon F3 nih, F3. Kita klik, lalu kita scroll ke bawah. Di bagian download nih, download Micmon F3 kita klik. Lalu kita akan mendownload Micmon F3 plus web server. Kita download. Jika sudah terdownload, kita buka. Ini di bagian Micmon servernya di aplikasi Micmon Server Exe. Kita buka. Lalu kita open Micmon. Kita akan login terlebih dahulu. Username dan passwordnya kita bisa lihat di bagian yang tadi sudah kita download. Di bagian tutorial kita lihat username dan passwordnya. Nih, username dan passwordnya adalah Micmon dan passwordnya adalah 1234. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Kita buat username-nya tadi adalah Micmon. Lalu passwordnya tadi 1234. Kita login. Nah, kita lihat di bagian admin ini, kita lihat apakah sudah benar. Jika sudah, kita save. Nah, jika sudah tersave, kita ke bagian kiri, kita add router. Lalu di bagian session settings, kita buat session namanya. Terserah, tapi saya membuat nama saya menjadi dominet. Nah, di bagian IP MikroTik kita bisa lihat di Winbox. Kita ke Winbox. Kita akan lihat di bagian user list. Maaf, di bagian hotspot. Ini hotspot, ini IP-nya yang kita gunakan, kita copy. Lalu untuk IP MikroTiknya kita tempel tadi yang sudah kita copy. Nah, di bagian username sama password kita bisa lihat di bagian Winbox juga. Kita tadi membuat namanya di Micmon di user list.
Kita buat tadi namanya Mikmon ya. Kita aplikasi lagi. Kita buat username-nya menjadi Mikmon. Passwordnya tadi kita buat 1234. Nah, sudah. Kita ke Mikmon data, hotspot name-nya. Tadi kita membuat di Winbox. Di routernya kita membuat hotspotnya ini. Ini kita copy namanya. Kita kembali ke aplikasi, kita tempel. Jika sudah, DNS name-nya tadi kita buat DNS name-nya, kita buka lagi kita buat DNS-nya Dominate ya. Dominate. Nah, jika sudah, kita save. Lalu kita ping. Pastikan pingnya sudah oke ini. Lalu kita connect. Nah, kita sudah muncul dashboardnya, model router yang kita buat, lalu tanggal dan waktu, tanggal di dashboardnya. Langkah selanjutnya, kita ke hotspot, lalu kita ke user profile, lalu ke add profile. Ini kita akan buat misalnya kita mau berapa waktu untuk harganya. Misalnya saya buat 1 jam itu 5.000. Lalu ininya kita ganti address poolnya menjadi DHCP pool 2. Net limit up-nya kita ganti menjadi 1M/1M. Lalu expired modelnya kita ke remove, kita ganti jadi remove. Validity-nya kita ganti menjadi 1D. Price rate-nya tadi kita buat 5.000 ya. Kita ketik 5.000. Selling price-nya juga 5.000. Log usernya jangan lupa untuk di enable. Jika sudah, kita save. Pastikan sudah di save ya. Kita save. Lalu kita ke user lagi, kita add profil lagi, kita tambah lagi. Misalnya saya mau ganti harga sama waktu 2 jam itu 8K. Sudah, kita ganti lagi address poolnya menjadi DHCP pool 2. Rate limitnya kita ganti 1M tetap /1M. Lalu expire modelnya kita ganti menjadi remove. Validity-nya kita ganti menjadi 1D. Price rate-nya tadi kita buat 8.000. Selling price-nya juga 8.000. Link user-nya kita ganti menjadi enable. Pastikan enable ya. Lalu kita save. Nah, jika sudah di save, kita akan buat user lagi. Lalu kita ke generate. Kita buat activity-nya. Ini berapa hotspot yang akan kita buka. Misalnya kita mau buat 10 hotspot. Username dan passwordnya kita ganti username sama dengan password. Terus kodenya saya mau misalnya cuma 3 huruf. Random angka aja ya, random angka. Profilnya kita ganti 1 jam 5K. Kita sudah, kita generate. Kita buat lagi. Yang kedua ini saya mau untuk cuma 5 hotspot aja. User modenya username sama dengan password. Lalu kodenya cuma ada 3 huruf. Karakternya saya mau cuma random angka aja. Lalu kita ganti profilnya menjadi 2 jam 8K. Lalu kita generate. Nah, jika sudah, kita akan mencetak voucher kita. Kita ke user list. Lalu kita ke bagian profil. Kita klik 1 jam 5K. Kita akan small. Udah bisa ya. Silakan pilih salah satu komen terlebih dahulu. Kita pilih komennya, kita ke profil lagi, kita ke 2 jam
Kita semua lagi, apakah bisa? Tidak bisa. Lalu kita komen. Kita pilih yang 2 jam aja ya, 2 jam. Lalu kita small. Nah, vouchernya sudah tercetak nih. Ada voucher misalnya 946. Kita sudah. Kita selanjutnya akan menyeting access point kita. Kita ganti dulu kabelnya. Ini kita matikan dulu. Maaf, kita setting dulu ini access point-nya. Ini kita buka yang terhubung ke laptop, kabel yang terhubung ke laptop, kabelan. Kita masukkan ke access point yang sudah kita reset. Nih, yang sudah kita reset tadi dia tersatu access point. Ini seperti ini. Ini ya. Kita akan mereset, kita akan mengkonfigurasi access point kita. Kita ke web, ke browser. Tadi ini vouchernya kita simpan dulu. Kita simpan. Kita ke web browser untuk konfigurasi access point. Kita klik 192.168.0.1. Kita masukkan username-nya menjadi admin. Passwordnya juga admin. Kita login. Nah, jika sudah, bagian klik setup. Untuk start kita klik next. Lalu operation modenya kita ganti menjadi access point. Kita klik next. Nah, untuk URL-nya ini network name-nya kita ganti menjadi nama kita, domi.net. Kita nggak usah memakai sandi ya, karena kalau misalnya masuk ke wifi kita juga harus menggunakan voucher yang kita punya, kecuali kita membagikan voucher kita, baru mereka bisa masuk ke wifi kita. Lalu kita klik next. Ini kita klik next lagi. Jika sudah, kita klik finish. Nah, kita tunggu. Ini kok kabel internetnya copot. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu ya. Sistem sedang melakukan reboot. Nah, jika sudah, kita akan coba memakai wifi kita. Kita setting, kita matikan dulu jaringan yang kita gunakan sekarang. Ini kita disable dulu. Lalu ini kita enable. Kita pakai wifi yang sudah kita buat tadi. Ini Dominet. Connect. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Kita akan ke voucher yang sudah kita buat tadi. Untuk login dan password, dan kita memakai voucher yang sudah kita buat. Kita akan copy. Ini kita copy. Lalu kita ke kode yang tadi. Kita login. Untuk login dan passwordnya itu menggunakan kata sandi yang sama ya. Lalu kita oke. Nah, kita sudah login, baru login. Ini kita lihat apakah sudah mendapatkan internet. Kita coba command prompt. Ini command prompt. Kita ping 8. Nah, sudah ada kan? Lalu kita coba tes, buka browser pencarian, tambah. Soalnya kita mau search YouTube.
Nah, sudah bisa ya. Kita internetnya sudah bisa digunakan. Net. Sekian video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.